Kalau melihat ambisi dari Pak Ete sendiri, ini apakah memang timnas sangat urgent untuk tambahan pemain ini? Karena kan lagi-lagi nggak ada Ole Romeni. Tapi memang urgentnya kita ini adalah pemain yang memang bisa change the game. Kayaknya jawabannya ada di Ole terakhir gitu. Terus tiba-tiba dia cedera dengan Pak Erik melihatnya sebagai pemain muda dikasih kesempatan dulu nih, jangan langsung di laga yang penting di mana kita membutuhkan pengganti dari Ole Romeni, sehingga nanti pasti ekspektasi publik lah penggantinya kayak gini gitu. Ini lawan yang cukup berat gitu, dan kita main juga di Arab Saudi. Dua lawan yang mungkin secara persentase kita di bawah. Kalau kita realistis ya. Ada Ole pun, ada Ole Romeni pun Nggak auto win. ya nggak auto win. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella. Hari ini tentunya ada Mas Sabto Haryo, dan ini episode yang begitu spesial karena kita sudah kedatangan Garnacho langsung di studio. Ada Coach Donza. Hai Coach, apa kabar? Gokil. Oh, nyaman ya? Nyaman ya? Terlalu nyaman. Gita Suwondo sampai tiduran waktu itu. Itu ngantuk sih, itu ngantuk. Sampai rebah. Ya pokoknya sih Coach pegangan aja ya, karena nanti kan ini kita mau prosotan sebenarnya. Iya. Lebih kayak di Taman Mini. Apa kabar Coach? Baik banget, luar biasa Ya, sih luar akhirnya biasa. bisa Sibuk ya? kesini main. Waktunya ini loh, Waktunya padat banget padat ya. banget Kalau nggak salah kita gitu. episode ini satu pertanyaan aja. Iya. Kemarin penurunan bendera juga. Beneran ada yang meninggal, bendera kuning. Coy, aduh. Bukan. Jangan. Jangan. Terima kasih ya Coach sudah Siap. main kesini. Iya. Kita senang banget loh. Akhirnya kita bisa kedatangan Iya. Coach Donzo. Tiki Taka banget. Asik. Oke, ini ada berita terbaru. Kita mau bahas di episode ini. Ini kan sudah resmi ya dari PSSI sudah mengumumkan kalau nanti kita akan ketemu Kuwait dan Lebanon di tanggal 5 dan 8 September mendatang. Oke, Nah, ini dalam rangka FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya ya. Dan agenda ini merupakan persiapan untuk menjelang putaran keempat nanti kualifikasi Piala Dunia kita. Nah, oke. Ini kita mau bahas Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini berharap Miliano Jonathans nih bisa ikut dalam uji coba timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon ini. Nah, Pak Ete juga nggak mau, dia bilang nggak mau untuk nanti langsung ikutannya di round 4, tapi harus ikut uji cobanya dulu yang melawan Lebanon dan Kuwait. Nah, kalau melihat ambisi dari Pak Ete sendiri, ini apakah memang timnas sangat urgent untuk tambahan pemain ini? Karena kan lagi-lagi nggak ada Ole Romeni kemungkinan besar karena cedera kan. Gimana kalau menurut Coach Donzol dan juga Mas Sabto? Iya, akhirnya ya setelah lama banget kan kayak isu Miliano Jonathans tuh muncul ke permukaan, jadi nggak jadi gitu, tarik ulur terus. Karena memang wajar, ini pemain termasuk promising juga ketika main di Belanda, main di Vitesse, U18, U21, ternyata cukup promising, lalu diambil sama Utrecht di Januari 2025. Terus kinerjanya bisa dibilang semakin oke gitu. Makanya media di sana pun mengatakan bahwa sebetulnya dia masuk proyeksi juga untuk dipilih oleh pelatih Ronald Koeman gitu untuk masuk timnas Belanda gitu. Cuman kok dari sana juga nggak ada panggilan juga dari Belandanya, makanya kelamaan dia nunggu, akhirnya dia mengiyakan ajakan untuk membela timnas Indonesia gitu. Which is buat kita oke, kita dapat tambahan pemain walaupun memang dia bukan tipikal number 9 murni gitu ya. Tapi kan Ole kan juga seperti itu gitu. Bisa datang dari wings, tapi ternyata ketika ditaruh di ujung tombak tetap bisa menunjukkan performance yang bagus gitu. Nah, kalau pemain-pemain yang bisa dibilang muda, itu kan kita masih harus melihat adaptasinya gitu kan. Kita nggak bisa melihat pemain muda itu tampil terus langsung bisa nyetel gitu. Jarang kita melihat seperti itu. Betul. Harus kita akui ketika Hubner datang, ketika Strike datang, ketika Nathan datang, itu kan sebetulnya first game mereka juga bisa dibilang kurang meyakinkan gitu kan. Kecuali pemain-pemain yang sudah teruji, di usianya sudah matang gitu. Ketika Tom Hai datang, Ragnar datang, Jay Itzes, terakhir Joey Pelopessi. Itu kan mereka nggak butuh adaptasi banyak, masuk sebagai starter langsung memberikan impact yang bagus gitu. Nah mungkin Pak Erik melihatnya sebagai pemain muda dikasih kesempatan dulu nih, jangan langsung di laga yang penting di mana kita membutuhkan pengganti dari Ole Romeni, sehingga nanti pasti ekspektasi publik lah penggantinya kayak gini gitu misalnya dia nanti langsung tampil jelek gitu. Makanya
alangkah baiknya kalau dia memang diuji coba dulu. Dan ini kan memang penting ya kalau kita bicara siapa penggantinya Ole Romani kan kita selalu mengusung apakah Strijk masih bisa jadi penggantinya, apakah perlu untuk menaikkan Jens Raven di posisi itu, apakah perlu, apakah pemain-pemain lokal kita seperti Ramadan Sananta tetap dicoba, Oki Caraka, apakah pemain-pemain ini masih bisa berebut posisi untuk menjadi pengganti Ole Romani atau memang kita butuh pengganti yang dari luar seperti Milano Jonathan ini. Makanya tanggal 5 dan tanggal 8 itu ya penting banget karena kita akan melihat ini dia bisa langsung nyetel nggak ya dengan skema yang dimau sama Patrick Kluivert apapun bentuknya nanti 4-4-2 kayak 4-3-3 kayak 3-4-3 seperti apa, tapi dia bisa ngejel nggak dengan performance tim atau pemain yang lain. Nah itu makanya perlu dicoba di uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon. Iya. Kalau terkait dengan Milano Jonathan ini ya, sebenarnya tipikalnya winger. Dia lebih mengandalkan lebih kecepatan, itu pertama. Kalau buat kecepatan sebenarnya Indonesia tuh banyak banget ya. Kita memiliki pemain-pemain yang sangat cepat. Tapi sekali lagi urgent-nya itu karena dia menggantikan kemungkinan Ole yang jelas agak susah untuk sembuh. Walaupun dibawa ke Banten kayaknya masih susah juga karena udah lama main di luar negeri gitu kan, udah hilang sedikit hilang Indonesianya. Haji Naim mungkin gitu. Tapi kalau ngelihat dari potensinya sebetulnya gini. Kalau kita bicara apa nih proyeksinya si Milano ini. Jujur usianya muda banget. Usianya muda banget, tapi potensi untuk kedepannya kita tuh sangat beruntung. Betul tadi Mas Aryo bilang. Tapi memang urgentnya kita ini adalah pemain yang memang bisa change the game. Kayak Ole gitu. Ketenangannya segala macam. Nggak ada yang clinical. Kita tuh butuh striker clinical. Di beberapa tahun terakhir bahkan saat STY pegang pun kita nggak punya striker yang clinical gitu. Kayaknya jawabannya ada di Ole terakhir gitu. Terus tiba-tiba dia cedera dengan kondisi yang sulit untuk bangkit. Kalau dilihat tuh lebih mengarah ke bagaimana sekarang Kluivert dengan staf pelatihnya tentunya yang memang bekerja mikirin bagaimana cara mainnya aja nih untuk nanti pada saat di 6-8 September. Karena 6-8 September adalah proyeksinya adalah di round 4. Round 4-nya seperti apa nih kita akan main? Lawan kita Kuwait Lebanon. Seberapa mirip dengan Irak dan juga Arab. Itu kan juga kita harus adaptasi ya bagaimana cara main. Ya rata-rata Timur Tengah ya sama gitu ya seperti itu main. Tapi kita tahu bahwa Irak salah satu yang dikhawatirkan sebetulnya. Kalau Arab kita udah 2 kali ketemu. Sebetulnya juga agak mengerikan apalagi main di kandang mereka gitu kan. Tapi tentu sekarang kan tinggal fokusnya bagaimana di diri kita dulu nih. Internalnya dulu nih Mas Aryo nih. Internalnya dulu Indonesia akan main seperti apa sih? Oke lah si Milano kita optimalkan di U2 uji coba. Tapi bisa nggak menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan dengan karakter. Kalau misalnya kita bicara 3-4-3 kayak mau 4-3-3 atau 4-4-2 sekalipun. Kembali lagi si pelatih ini harus bisa menentukan di tanggal 6 dan 8. Kalau soal ada lawan yang melihat kan kita bisa berbagai macam ganti pemain. Mungkin Ramadan Sananta mungkin dicoba. Oki Caraka yang ini juga mungkin dicoba gitu. Tapi ya sekali lagi ya, ekspektasi kita sebelum ada Ole, akhirnya Ole terjawab dengan Ole. Nah itu kita agak sedikit, ya bisa dibilang kalau udah pergantian cuma refresh tenaga aja Mas. Bukan yang refresh emang kita mau bikin sesuatu yang bergebrak gitu. Dan kalau cara taktikal, kalau gue rasa sih emang kayaknya nggak bakal main striker number 9. Artinya false 9 mungkin akan dimainkan kalau memang si Milano ini akan dimainkan. Itu sih kita harapnya dari internalnya kita tuh udah solid staffnya tuh kita akan mau main seperti apa sambil juga mempersiapkan potensi-potensi yang terjadi seperti apa. Karena kalau pemain-pemain senior yang kayak Pelupesi, Haye segala macam itu udah cepat adaptasinya. Kalau yang sekarang tuh ini anak muda gitu, udah gitu jauh dari orang tua ya kan, umur 21 tuh gue lagi nakal-nakal itu Mas. Bukan sampai sekarang. Jangan ketahuan. tapi oke lah. Tapi oke lah. Maksudnya ada harapan lah. Cuman kita harus nunggu tanggal 6 sih. Bagaimana sih kemampuan staf pelatih membuat pemain ini nyaman dengan taktikal dan pemain lain bisa saling beradaptasi juga dengan si pemain. Berarti sebenarnya balik lagi ke strategi dari tim kepelatihan juga ya Coach Yo. Walaupun ada pemain baru yang datang yang nanti akan dicoba gitu. Nah kalau kita ngomongin soal Kuwait dan Lebanon ini, kita lihat rankingnya dulu ya. Kalau Lebanon ini ada di ranking 112 FIFA. Indonesia kita berada di
ranking 118, sedangkan Kuwait ini 138. Nah, kalau menurut Mas Sabto dan Coach Jonzol, ini udah tepat belum pilihan negaranya Kuwait dan Lebanon? Apa sebenarnya PSSI harusnya milih lawan yang lebih tinggi lagi peringkatnya buat menguji strategi dan kekuatan timnas kita nih? Iya, kalau ngelihat peringkat sebetulnya kan Kuwait mungkin di bawah Lebanon ya. Tadi kalau Noe bilang, cuman Kuwait justru lolos ke round 3. Sementara Lebanonnya gagal di round 2, mereka kalah bersaing dengan Palestina dan juga Australia. Mereka gagal masuk ke round 3, sementara Kuwait walaupun lolos ke round 3 tapi mereka juru kunci ya dengan 5 poin di situ. Tapi kan kita tidak melihat ranking di situ. Kita kan ranking paling buruk kalau kita bicara di grup kita. Tapi kita bisa lolos kok. Kita bisa ngelewatin Bahrain dan bisa ngelewatin China yang peringkatnya ada di atas kita gitu. Jadi artinya peringkat sebetulnya nggak terlalu mempengaruhi lah. Makanya kenapa kita salah satu strategi dari Pak Erick Thohir kan ketika ingin beruji coba itu kan dia milih negara-negara yang peringkatnya di atas tapi nggak terlalu jauh secara kualitas. Makanya negara-negara CONCACAF yang pada saat itu yang diajak ke sini itu kan peringkatnya mungkin di 80, 70 gitu. Tapi kalau kita bisa menang kan kita mendapat poin yang cukup banyak. Ada progres dari sisi peringkat yang bisa kita perbaiki. Itu kan yang menjadi target dari PSSI ketika beruji coba dengan negara-negara yang peringkatnya memang di atas kita. Jadi ada beberapa target yang peringkatnya di atas kita tapi secara kualitas tidak jauh atau memang yang sekalian jauh kayak Argentina pada saat itu peringkat 1 yang emang untuk membangun hype gitu. Nah, berkaitan dengan Kuwait dan juga Lebanon, kayaknya peringkatnya kita sampingkan dulu. Tadi seperti Donzol bilang, cara main dari negara-negara Arab ini kan emang mirip ya. Hampir semua lah, kita bicara Oman, kita bicara Kuwait, kita bicara Qatar, Arab Saudi. Ya mungkin kalau Qatar karena banyak pemain naturalisasinya jadi agak sedikit beda dikit gitu ya. Tapi kalau secara overall ya mereka physical appearance-nya kuat-kuat, body balance-nya kuat-kuat, duelnya selalu bisa menang, bola pertama, bola kedua selalu bisa menang. Ngajinya juga bagus ya. Ngajinya juga bagus. Jalur langit, Coach. Sprintnya juga kenceng-kenceng. Jadi melihat kekuatan mereka tuh bisa dibilang sesuai dengan yang akan kita hadapi nanti gitu. Gaya bermainnya agak-agak mirip dengan Irak, agak-agak mirip dengan Arab Saudi, walaupun mungkin kualitasnya sedikit di bawah gitu, tapi gaya mainnya mirip gitu. Jadi yang sangat kita appreciate adalah pemilihan negara-negara ini. Memang untuk uji coba kan seharusnya seperti itu. Kita beruji coba melawan negara yang mirip dengan yang akan kita lawan. Kalau kita ngelihat menjelang Piala Dunia, itu kan negara-negara top Eropa atau Amerika Selatan kan milihnya juga gitu kan. Kadang-kadang dia milih lawan dari Asia, ngapain gitu. Oh, di grupnya dia ketemu lawan dari Asia. Jadi ada kemiripan, setipe lah dari gaya bermainnya. Jadi ya penunjukannya mirip, cuman yang kalau gue pribadi menilai kenapa kita nggak mainnya away ya. Kalau kita main away itu lebih dapat lagi tuh. Kita akan merasakan atmosfer, hawa, panasnya, ya, kita akan main di sana kita juga akan main di sana gitu. Kelembapan terutama ya. Iya, itu kan akan lebih optimal kalau kita melawan negara Jazirah Arab dan mainnya di sana gitu. Ya tapi kan ya keputusan dari PSSI memilih Indonesia sebagai tuan rumah dan Surabaya, ya udahlah mau nggak mau gitu. Tapi yang penting tipe lawannya adalah lawan-lawan yang mirip dan kita harus bisa optimalin ini. Iya betul. Nambahin aja, sebetulnya gini, adaptasi kalau kita bicara pemilihan dua negara ini sudah udah pas. Kalau bicara kebutuhan teknikal, ini udah pas. Dua negara yang juga setidaknya secara bukan peringkat lagi ya ini udah cara main dan juga bagaimana tadi aspek yang paling penting adalah para pemain merasakan permainan yang emang physically yang tadi Mas. Kan kita tahu lah orang yang Arab itu kan lebih posturnya kan lebih besar lah gitu. Tapi kita juga banyak pemain-pemain yang sekarang pemain-pemain yang diaspora juga secara postur juga sangat oke gitu kan. Kalau secara permainan ini yang mungkin akan dicoba. Kayaknya Kluivert dan staf pelatihnya nggak banyak ketemu gitu. Artinya hasananya mungkin dia pernah ada di kalau nggak salah Kluivert pernah ada di Liga Arab juga kan. Oh pernah megang Uni Emirat Arab kalau nggak salah. Nah jadi sebetulnya bagaimana sekarang mentransfer apa yang udah didapat dengan karakter-karakter cara main itu dengan menyesuaikan dengan apa yang strateginya. Kalau kita bicara as a coach gitu ya, kita harus lihat lawan seperti apa, kita main seperti apa. Kalau kita ngoyo open kayak kita lawan Australia, babak belur ya. Babak belur nggak bisa gitu, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan. Apalagi kita
gue mencatat tadi pas Mas Aryo bilang kita tuh negara paling rendah rankingnya. Iya. Artinya kita tuh betul-betul yang kita harus down to earth. Kita harus main defend dulu, kita harus main sabar dulu, kita harus menyerang dengan kekuatan kita yaitu kecepatan. Kalau kita ngoyo, kita main terbuka, nggak cuma bicara cara main, kita tuh belum ngeklik banget sebagai sebuah tim soalnya. Oh. Kita tuh belum yang punya pakem bahwa kita akan main seperti ini. Kita cuma bagus pada saat kita punya momentum transisi dari negatif ke positif, di mana pemain-pemain kita yang kayak Tom Haye-nya, Pelopessinya punya long pass yang bagus, tapi kita punya kecepatan dari Darwin yang bisa kita manfaatkan. Itulah kenapa pada saat ada Ole itu peluang dari 4 peluang bisa jadi 2 atau 3 gol masih dapat gitu. Tapi kan kita kan maksudnya klinikalnya yang kurang. Nah, makanya pemilihan lawan oke banget. Cuma benar bahkan kenapa di Surabaya? Itu karena kan cuacanya beda tuh, Mas. Panas, belum kalau di sana kan kalau Gelora Bung Tomo berarti lu dekat sama gunungan sampah kan gitu kan. Dan mungkin itu kali lembabnya udah ngambil dari situ kan. Tapi kan hawanya juga beda gitu. Tapi setuju kenapa enggak ya di kota ya away, di away aja gitu. Itu sih yang menjadi PR. Nah, kalau kita lihat di FIFA Matchday nanti, ini mungkin relate juga sama yang Mas Sabto sama Coach Donsul udah omongin di pertanyaan pertama tadi ya. Sebenarnya ini jadi ajang untuk menguji pemain-pemain muda juga. Apa sebenarnya kita, Coach Patrick Kluivert ini harusnya stick sama pemain inti yang udah ada di FIFA Matchday nanti? Udah harus inti sih ya. Ini kita ini coba-coba terdekat kita lagi ya. dengan Piala Dunia ya. Kalau mau Hindia Belanda nggak dihitung ya. Iya. Ini kita terdekat loh, dekat dengan Piala Dunia dan apapun itu gitu. Kita pertaruhkan semuanya. Kita ibarat udah all in lah, ini kita udah harus segala hal teknik, taktik dan faktor luck kita harus udah berikan semua gitu. Dan kalau uji coba besok cuma sekedar untuk pematangan pemain muda lagi ya ini udah bicara senior. Dan memang udah kalau senior mau 11-11-nya pemain naturalisasi selama masih lolos sih oke-oke aja. Kalau selama kita kan bicarakan prestasi ya. Kalau buat gue pribadi ngelihat udahlah, ngelihat pemainnya semua udah ready, tapi ya itu tadi memang jalan kita setelah kita euforia kita lolos kesininya tuh ternyata banyak faktor non teknis yang kita juga kena gitu. Apalagi dengan tuan rumah Arab Saudi, terus juga lawannya juga ya lumayan ya, kalau misalnya kita mau milih lawan mungkin bukan Irak lah gitu. Ya Irak 2 kali ngalahin kita kan. Itu dia. Artinya secara ini aja kita udah wah ini lawan yang cukup berat gitu, dan kita main juga di Arab Saudi. 2 lawan yang mungkin secara persentase kita di bawah. Kalau kita realistis. Iya, harus realistis lah. Ada Ole pun, Ole Romani pun Nggak auto win. Nggak auto win. Gitu, ini kita harus realistis. Kita negara underdog yang kemudian lagi meniti ya, kita tahu lah bahwa selalu ada kisah underdog juga bisa memenangkan pertandingan. Itu kita harus bangun. Ini menarik yang Coach Donsul bilang, ini kalaupun 11-11 pemain yang bermain abroad itu juga nggak apa-apa, yang penting golnya tercapai. Nggak apa. Kalau Mas Sabto gimana? Iya, kan enaknya ya apa yang kita dapatkan di ujung round 3 adalah ketika musim baru selesai. Ketika musim kompetisi baru selesai dan pemain-pemain yang diambil adalah yang tampil bagus selama akhir kompetisi kemarin. Makanya kenapa Jakob Soyuri dimainin lagi di posisi itu bersama dengan Yance-nya, lalu Ricky Kambuaya dimainin di situ, Egy juga dimainin, pemain-pemain yang di liganya pada saat itu performnya lagi bagus-bagus. Nah, itu kan harus kita uji juga ketika di musim baru mereka masih perform nggak? Mereka masih bisa menunjukkan quality yang sama nggak menjelang hari H yang penting buat kita itu. So far, ya gue melihat Jakob dan Yance masih tampil fantastis lah. Mereka kemarin walaupun akhirnya kalah, tapi di pertandingan pertama itu nunjukin ya kualitas mereka yang memang di atas rata-rata pemain lokal kita yang bisa dibilang mereka bisa ngimbangin lah pemain-pemain diaspora tadi gitu. Jadi selain mencoba untuk memainkan skema terbaik kita nanti seperti apa sih, tapi perlu juga dites pemain-pemain yang apakah mereka bisa nanti untuk bisa menjadi faktor X dalam penentuan kelolosan kita nanti gitu loh. Pemain-pemainnya, terutama ketika kita bicara di lini depan tadi. Penggantinya oleh siapa sih? Nah, ini pas banget nih kita dapat uji coba melawan negara-negara Arab, pemain kayak apa yang mirip nih dan juga bisa memberikan kontribusi optimal ketika nanti tanding gitu. Yang kira-kira yang cocok siapa ya? Apakah
Ramadhan Sananta yang coba dimainkan di posisi itu. Apakah nanti kita nggak pakai striker di depan? Ya bisa juga. Atau ada nama baru kayak Axel. Ya, ternyata bagus. Punya kecepatan juga. Punya gitu kan. kecepatan, mainnya bagus. Itu kan kalau based on apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, minute play adalah hal yang penting buat gua. Ya artinya pemain-pemain ini layak untuk dicoba gitu. Paling nggak untuk mencari the missing link yang kita butuhkan di depan, terutama itu ya. Kalau kita bicara back, udah pastilah ya. Komposisinya udah jelas siapa. Iya. Kalau 4 di bawah depan, aman. ya 4 di tengah juga kayaknya udah pasti itu aja yang main. Mungkin karena Kevin Dix 2 di depannya juga. 2 di depannya juga. Bisa Ragnar juga belakangan udah mulai berlatih lagi. Jadi ya ada kesempatan untuk bisa menguji siapa nih yang bakal melengkapi puzzle tadi saat Ole Romani tidak bisa bermain. Nah, itu menjadi salah satu komposisi yang paling harus dicoba menurut gue itu adalah komposisi di depan. Iya, tinggal satu sih sebetulnya emang kalau gue pribadi ya, kalau bicara gue di posisi Kluivert ya, gue akan coba Ramadhan Sananta dulu gitu. Karena sebetulnya emang tipikalnya ada super sub-nya lah ya, tapi setidaknya dia striker number 9 yang kita miliki saat ini. Secara ini ya, maksudnya kalau Hoki Caraka udah berapa kali kasih kesempatan, tapi nggak yang striker number 9 banget lah. Klinikalnya masih kurang, masih kalah sama Sananta. Kalau secara atributnya ya. Tapi kalau misalnya kita mau coba Emiliano Jonathan itu, kita mungkin lebih main ke benar-benar striker tunggal yang bisa muncul siapapun. Kita punya banyak pemain seperti itu, seperti dua Sayuri ya kan, yang kita tahu bahwa tiba-tiba bisa dengan kecepatan. Dan dengan tipikali kita main defense dan ngelempar bola ke area yang terbuka, itu kecepatan-kecepatan yang dibutuhkan. Nah, makanya berharap sih sebenarnya pas ngelihat Emiliano langsung ngecek bagaimana Emiliano main segala macam. Wah, ini sebetulnya emang darah Indonesianya ada gitu loh gitu. Teman tinggal bagaimana bisakah mampu seklinikal seperti Ole Romani yang sangat dingin di kotak penalti. Karena yang kita butuhkan sebenarnya orang seperti itu. Dan mungkin kalau dibicara pemain lokal kita tadi udah nyebut Axel, ini juga gigih banget dari tahun lalu udah kelihatan bagaimana cara bermainnya, Spartan banget dan kayaknya emang bahkan golnya kan dia kemarin kan pada nyetak gol kan hanya suaranya juga bagus kan, Axel Rose bukan? Aduh bukan dong. Formulanya bagus Mas. Mirrors of Axel. Dan itu yang akan menciptakan banyaknya variasi. Nah itu dia. Bagaimana Kluivert mampu nggak mengoptimalkan pemain-pemain yang ada, apalagi ya benar minute play itu penting. Dan kalau ada beberapa pemain kemudian terbuang karena yang sebelumnya dia dipakai karena minute play, ya jelas lah sebetulnya buat apa mereka berkompetisi gitu loh. Kan kita kan mau lihat update seperti apa. Seperti itu. Itu yang paling bisa kelihatan sih. Nah, dari tadi kan kita bahas ya bahwa harus ada adjustment secara strategi juga dengan line up yang ada, dengan pemain-pemain yang ada. Nah, pertanyaannya, apakah nanti waktu dicoba ini tuh sebenarnya waktu untuk Coach Patrick Kluivert ini bisa nyobain total football dengan 4-3-3, atau sebenarnya kita harusnya stick aja sama yang biasa 3-4-3? Salah satu pertimbangan. Kan kita sempat berapa kali ya kita bicara apakah September menjadi momen yang pas untuk nyoba apakah 4-3-3 ini bisa works. Karena kan kalau kita bicara kemarin U23 kan mainnya udah 4-3-3 tuh. Dengan gayanya Gerald van den Berg kan memainkan dengan komposisi 4-3-3. Ya walaupun akhirnya kita nggak menjadi juara, cuman kan menawarkan something yang different dibandingkan skema 3-4-3 yang selama ini identik dengan perjalanan kita sepanjang kualifikasi Piala Dunia gitu. Apakah salah satu momen dari dua partai itu bisa dicoba? Ya bisa juga gitu kan. Siapa tahu memang sosok Jai dipasangkan dengan Mes misalnya di posisi dua back tengah. Kalau ternyata itu bisa works, Verdong jadi bisa ada di sisi kirinya sini, lalu Kevin Dix yang di sisi kanan, lalu 3 di tengah dan juga 3 di depan. Siapa tahu kita akan mencoba komposisi yang baru. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari salah satu partai. Kalau memang ternyata bisa works nih kita ketika mencoba untuk megang bola. Ya mungkin ketika kita main di Australia ya kaget lah kali ya. Karena Australia ya di tuan rumahnya mereka kualitasnya jauh lebih bagus. Kita belum pernah sama sekali bermain seperti itu. Langsung tiba-tiba langsung main kayak gitu. Iya, dan tiba-tiba langsung pertaruhannya adalah 3 poin.
ya akhirnya menjadi berantakan gitu kan ketika kita sampai kebobolan 5 gol gitu. Tapi ya kalau ada kesempatan untuk mencoba itu diuji coba, ya menjadi hal yang cukup realistis menurut gue pribadi sih seperti itu gitu ya. Cuman ya kalau ingin mematangkan perjalanan kita selama ini adalah 3-4-3 dan yaudah kita stick dengan ini seperti Donzo bilang tadi, defense to counter ketika ketemu lawan-lawan yang tipenya seperti itu, mengandalkan kecepatan kita, ya nggak salah juga gitu. Jadi ya ada 2 laga kan ini, salah satunya bisa dicoba. Karena kalau kita lihat di Instagram nih ada post dari Alex Pastur nih, dia lagi menganalisa permainannya timnas Indonesia dan juga Kuwait. Nah, apakah ini salah satu persiapan dari tim kepelatihan juga nih untuk bisa adjust strateginya? Gue gak kecewa sih, karena bindernya kayak mahasiswa semester 1. Nih ada di sini ya guys gambarnya. Kok bindernya kayak semester 1 nih? Old school dia. Old school banget. Old school. Masih sangat masih sangat old school lah. Gue nih Alex Pastur kenapa gini nih? Gue takutnya salah follow mahasiswa BINUS kan. tapi sebetulnya kita sepakat ya. Maksudnya gue nggak tahu deh. Kalau gue pribadi ya pemilihan Kluivert tuh mengagetkan. Tapi memang sosok. Tapi kan kepelatihannya ini yang otak-otaknya gitu. Salah satunya si Alex Pastur. Enak tuh ya otak-otak. Aduh, ikan tenggiri. Cocok dikit. Kalau ikan sapu-sapu nggak enak. Aduh. Kenapa jadi bahas kuliner? Tapi kalau mau pindah dia mau bahas kuliner. Oh, kuliner ya. Gantiin belu. Balik lagi ya. Tapi kalau ngelihat dari apa yang tadi Mas Aryo bilang, kalau gue pribadi prefer emang dicoba. Oh, justru kenapa? dicoba aja. Karena gini, kalau bicara 4-3-3, kita bicara 4-nya udah stick lah. Betul yang tadi 2 Mes sama si Jai udah di kanan kirinya ada Verdong sama Dix udah aman. 3 ini nih. 3 ini kan kalau kita bicara 4-3-3 kan tipe 3 ini kan benar-benar petarung nih. Kita sebenarnya ada Pelupesi nih. Pelupesi yang waktu lawan Australia kan dia belum ada kan masih. Gitu kan. Ini Pelupesi ini bahkan pada saat main pertama kali bilang gini, gila nih. Ini nggak ada di Indonesia nih. Nggak ada nih pemain nih seperti ini nih. Jadi emang salah satunya perbedaannya adalah Pelupesi yang mungkin akan bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Kluivert dan staf pelatih lainnya 4-3-3 gitu. Karena kita butuh holding midfielder yang memang kuat kalau bicara 4-3-3, bukan bicara saat bertahan, tapi juga saat distribusi bolanya juga dengan tahu mau ke arah mana. Nah, 2 wing kanan kiri kita punya banyak. Apalagi yang Miliano udah jelas itu posisinya right wing ya kan. Nah, itu bisa mengakomodir itu juga dan kita butuh itu gitu. Dan mungkin bukan salah satu memang kekuatan kita emang cuma counter attack cepat aja sih menurut gua. Kalau misalnya kita main set play, build up dari bawah gitu. Kayaknya gue ngitung nggak pernah ada sampai 6 kali sampai 8 kali Mas. Bisa bertahan untuk passing-passingnya iya. Sequence-nya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kita sadar diri. Oke lah kita lawan Australia kalah dengan strategi yang orang pada nganggap wah gila lu coba-coba segala macam. Ya kita harus lihat lagi materinya sekarang siapa. Dan sudah berapa lama mereka akan mencoba itu. Siapa tahu di latihannya mereka juga iseng-iseng mencoba 4-3-3 gitu, tetap di doktrin untuk bermain 4-3-3 karena itu karakter yang sangat Belanda banget lah gitu. Dan mungkin Belanda yang enggak yang total football sih. Agak ngeri gue bilang kalau total football tuh. Agak ngeri aja. Tapi menarik juga ya kalau misalnya 3 di tengahnya itu Joey kan udah pasti nomor 6-nya gitu. Betul. Ya. Kita punya double 8 kan. Jadi ada Tom Hai di depannya. Satu lagi bisa Ricky misalnya, Buaya di posisi itu kan. Itu komposisi yang sangat menarik pastinya dengan melihat 3 pemain itu kan. Verdong dan Dix membantu di situ dan Yakob Sayuri misalnya ditaruh kan dia akan lebih bagus di pojok kanan atas dibandingkan dia di posisi 3-4-3 di wingnya karena dia harus mengcover area yang begitu luas sehingga nggak fokus ke penyerangan. Ya, penyerangannya yang menjadi atribut utama dia tuh kadang-kadang nggak bisa keluar secara optimal gitu. Nah, kalau dia ditaruh di pojok kanan atas, di kirinya misalnya nanti Ragnar udah sembuh gitu kan, tengahnya misalnya kita mau coba Emiliano ataupun Marcelino nanti sebagai false nine-nya. Banyak opsi gitu kok dengan komposisi 4-3-3 gitu. Jadi ya nah dan di belakang kan Mes selama ini kayak kebingungan ya kalau main dengan komposisi 3 back. Betul. Apakah kalau nanti 2 baru keluar nih penampilan dia yang dia biasanya bagus di komposisi seperti itu gitu. Nah, kita akan melihat kalau memang kita di uji coba ini memainkan 2 skema yang berbeda gitu. Nyoba 4-3-3. Ya kalau gagal kita nggak kehilangan poin kan, kita uji coba aja. Betul. Sekalian ini juga Mas bikin bingung lawan.
Ya. Jadi kan nggak tahu ya nanti apa nih yang bakal iya, dipakai pas di betul. round 4 Pasti gitu kan ya. mereka Nanti akan ada nonton. gambar pelatih sananya lagi ngeliat juga gitu kan. Nah, nanti ada juga di IG. Ada di IG. Pelatih sana gitu. Cuman kita yang nanti kita lihat bindernya pakai apa. Bukan Binder sing. Baru pengen ngomong. Untung gue yang ngomong senior. Aman. Aman ya. Temen. Kalau bukan senior nggak aman ya? Aman juga sih. Oh, aman. Kan nggak kenal. Oke, terakhir Mas Sabto dan juga Coach Donzel ini, jadi harapannya apa buat timnas Indonesia kita dan tim kepelatihannya tentunya di matchday nanti saat melawan Kuwait dan Lebanon dalam rangka mempersiapkan diri ke round 4 nanti. Hal positif lah ya. Apa yang kita dapatkan, gaya bermain yang kita bisa adopsi dari lawan seperti apa, kontra strateginya kita jadi tahu, oh gaya bermainnya tuh mirip-mirip lah seperti ini. Ketika duel, kita memposisikan dirinya seperti apa untuk memenangi bola keduanya. Kita harus siap ketika hilang bola, berapa detik yang kita butuhkan untuk merebut lagi. Hal-hal elementer yang bisa melengkapi sebuah skema secara overall, itu yang harus kita genjot sih. Jadi kita, tim pelatih udah pasti tahu lah kebutuhannya seperti apa yang harus bisa kita maksimalkan di situ. Mencoba dua alternatif yang tadi gue bilang gitu ya, antara 4-3-3 dengan 3-4-3. Ya. Lalu mencoba alternatif siapa yang paling pantas untuk bisa menggantikan posisi Ole Romeni dengan skema yang berubah dengan pemain yang gaya main yang berubah itu udah pasti akan dipelajari ya lewat Binder tadi gitu ya. Dipelajari oleh Alex Pastoor dan juga pastinya Patrick Kluivert gitu. Dan buat publik ya pasti set ekspektasi juga ya. Nah, kita itu juga penting tuh. kita kan udah ngelihat kemarin, kita udah menang nih lawan Arab, kita udah bisa nahan imbang mereka. Belum itu kan Sabar, Arabnya nanti belum loh. Ini udah 7 kali ke Piala Dunia loh Arab ini. Mereka udah ada di teritori ini udah jauh lebih lama dibanding kita. How to lolos, gimana cara bermain yang cukup untuk meloloskan diri, mereka tuh udah tahu. Sementara ini kan baru teritori baru buat kita gitu. Jangan langsung nilai something itu auto win. Kayak lawan Cina habis dihantai 3 pertandingan, kita pasti menang. Begitu kalah, kok kita seolah-olah kita salah gitu. Enggak juga, Cina tuh nggak jelek, emang lagi kalah aja di pertandingan 3 pertama gitu. Nah itu yang harus kita set ya sebagai netizen, bahwa ya tim ini sedang berproses menuju peak performance-nya untuk lolos, itu yang harus kita set. Ya kalau gue sih satu, pertama nggak ada yang cedera lagi ya Mas ya. Gue agak khawatir. Martin Pas katanya cedera juga. Iya, tapi kalau misalnya Martin kan masih ada Emil ya. Iya. Emil mana nih? Dardak sih. Aduh bebasin dong. Jadi kalau masih ada penggantinya tuh yang equal, gue masih aman lah. Setidaknya Martin dan Emil gue nganggap masih equal lah. 11-12 Jadi 11-12 masih aman. Tapi kalau yang gue khawatirkan sebenarnya di posisi center back for 4 back itu, yaitu Mes sama Jay. Itu agak krusial sih. Walaupun mungkin kita punya Rizky Ridho juga segala macam. Tapi seperti yang tadi Mas Aryo bilang, teritori yang pernah kita reach ini, yang pernah kita gapai ini membuat kita terbiasa dengan tekanan seperti itu. Sedangkan kita ini benar-benar anak baru banget nyampe ke sini gitu. Kita mungkin salah satu negara yang nggak dipikirkan orang untuk bisa lolos sampai sejauh ini. Ya, dan kalau melihat dari apa yang udah dicapai, sebenarnya lebih pantas kita lebih ke kayak ya udah set ekspektasinya kita tuh underdog gitu. Udah kita nih sebenarnya datang dengan nothing tulus, bukan berarti nggak optimis, overconfident apalagi jauh gitu. Optimis juga harus realistis dengan situasi yang ada. Bahwasanya bagaimana kekuatan kita, bagaimana kekuatan lawan. Ditambah lagi dengan faktor non teknis, kita akan bertanding di kandang di luar kandang kita sendiri, itu kan pasti akan menjadi salah satu yang mungkin bisa menjadi satu faktor krusial juga di situ. Kalau soal dukungan aman lah, TKI di sana banyak lah, ya gitu. Ibaratnya lebih rame saya yakin daripada supporter lawan. Soal dukun-dukunan? Dukung. Oh dukun. Dukun nggak nyampe sana kayak. Dan yang penting ya kan yang nonton juga bisa umroh juga kan Mas, itu kan, jadi kan sekalian gitu ibadah gitu, religi gitu, doain gitu. Tapi sebagai pecinta sepak bola ya, kita bicara ya ini kayaknya yang terdekat yang harus kita lakukan sih. Kayaknya udah semua harus dilakukan. Besok uji coba juga kita berharap Kluivert dan kawan-kawan menemukan solusi yang tepat dengan segala macam kesulitan di Indonesia. Kita baru 2 pekan nih, 2 pekan Liga Indonesia mulai.
Pasti kan pemain juga belum ada yang langsung tune in banget gitu. Iya. Tapi ya mereka yang siap, karena fitnessnya pemain tuh belum tentu performanya tuh dari awal tuh udah oke soalnya dari musim kompetisi. Ya kita berharap bukan cuma yang terbaik tapi juga bisa kita lihat progresnya di 6 dan 8 September besok. Kalau kata banyak yang bilang kita tuh tinggal sedekat 2 kali 90 menit ke Piala Dunia ya. Semoga bisa dioptimalkan juga apalagi di FIFA Matchday-nya nanti. Oke, terima kasih Mas Sabto, terima kasih Coach Jonzol. Nah, teman nalar gimana menurut kalian? Kalau kalian punya opini lain, pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV dan jangan lupa sekarang Tiki Taka dan School of Football bisa kalian saksikan di Spotify. Saya Noella, Mas Sabto Haryo dan Coach Jonzol pamit. Sampai jumpa. Bye. Bye. Thank you.